fikih muamalatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Sampai mana? Saya lupa ngasih tanda ini. Perbedaannya. Al-farqu perbedaan bainal ghosbi antara ghosob wasariqati mencuri wal ikhtilasi dan ikhtilas mencopet. Ya. Perbedaan antara ghosob mencuri dan merampas atau mencopet. Ghosob adalah akhdu hakil ghair, mengambil hak orang lain. Bi ghairi hakin tanpa hak, zulman secara zalim. Wa mujaharatan dan terang-terangan. Ma'atimadil quwati, ya, dengan bertumpu kepada kekuatan, wasidati dan kekerasan, ya. Jadi mengambil hak orang lain tanpa hak secara zalim dan terang-terangan disertai dengan bertumpu kepada kekuatan atau tenaga. Itu namanya ghosab. Ya, seperti menyita terang-terangan hak orang lain, ya. Itu ya kayak apa namanya? Maaf ya, misalnya ada orang yang punya angsuran nunggak 3 bulan. Biasanya diapain tuh? Ditarik paksa ya sama pihak leasing, si mata elang itu ya. Telang. Tengah jalan dirampas. Namanya apa tuh? Ghosab itu. Ghosab. Kenapa? Ya meskipun terlambat itu kan mobil sudah dibeli. Berarti punya siapa? Ya punya si konsumen, bukan punya leasing. Ya, urusan dia dengan leasing kan urusan masalah hutang uang, bukan hutang mobil. Gitu. Harusnya kan tidak boleh dirampas. Dan memang secara undang-undang perdata pun tidak boleh dirampas. Yang berhak merampas itu pihak pengadilan, bukan leasing. Ya, kalau berani yang pertahankan. Kenapa? Karena secara hukum negara kita pun tidak berhak mereka merampas. Jadi secara hukum perdata pun tuh yang boleh merampas itu pihak pengadilan, ya, pihak pengadilan. Ya, terus ada sidang dulu di pengadilan. Nah, itu namanya ghosab, itu tidak boleh. Kemudian sariqah mencuri. Mencuri itu akhdu hakil ghair bi ghairi haqqin dulman, mengambil hak orang lain tanpa hak secara zalim. Ma'al khutbiyati disertai dengan sembunyi-sembunyi. Itu mencuri namanya. Jadi kalau ghosab mah terang-terangan, mencuri mah sembunyi-sembunyi. Kalau ikhtilas menjamret, merampas atau mencopet, ini akhdu hakil ghair, mengambil hak orang lain bi ghairi haqqin tanpa hak, zulman secara zalim, ma'atimadil harabi, dengan bertumpu kepada lari. Ya, merampas, jamret, copet gitu. Nah, berarti antara ghosab, mencuri atau merampas ya, atau namanya mencopet, ini ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama mengambil hak orang lain tanpa hak secara zalim. Perbedaannya apa? Kalau ghosab ini terang-terangan dan bertumpu dengan kekuatan, mengandalkan kekuatan dan tenaga. Nah, kalau mencuri ini sembunyi-sembunyi, ya. Kalau ikhtilas, nah ini bertumpunya atau mengandalkannya kepada lari kecepatan. Itu namanya ikhtilas, ya. Jadi kalau begal itu maksudnya apa itu? Ghosab, anak kan terang-terangan, ya. Kalau maling, ya sariqah maling ya, itu sembunyi-sembunyi ya. Jadi kalau ghosab nggak termasuk maling, ghosab itu nggak termasuk. Kenapa? Karena maling itu, mencuri itu ya sembunyi-sembunyi. Baik, kalau sudah kita tahu 3 hal dengan perbedaannya ini, lalu apa konsekuensinya? Wala qat'a bisariqati illa bisariqati. Dari 3 hal ini, ghosab, mencuri dan mencopet, yang ada hukum potong tangan hanya mencuri. Ini ada hukum potong tangan, mencuri. Dan itu nanti ada persyaratannya ya, nanti di bagian fikih yang keempat itu masalah jinayat. Ini kan bagian fikih yang kedua ya, muamalat. Fikih kan terbagi 4 ya, ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Ibadah itu ya kayak sholat, haji, semuanya itu ya.
Kalau muamalah ya kayak jual beli, pergadaian, ini sedang kita bahas ini. Nanti bagian yang ketiga adalah munakahah, pernikahan, masalah perceraian, masalah warisan, itu munakahah. Bagian keempat jinayah, hukuman, sanksi, pidana. Nah, nanti di dalam bagian fikih yang keempat itu ada persyaratan potong tangan bagi orang yang mencuri. Di antaranya harus mencurinya yang sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan lain lagi. Kemudian tidak ada syubhat kepemilikan. Jadi benar-benar yang diambil itu adalah milik orang lain. Ia tidak ada persentasi hak di dalam barang yang dicuri itu. Kalau barang yang dicuri itu ternyata ada persentase meskipun kecil milik dia, itu tidak hukum potong tangan. Ya, sebagaimana kalau misalnya anak mencuri uang orang tua atau sebaliknya, itu nggak ada hukum potong tangan. Kenapa? Karena di dalam harta orang tua ada hak anak. Di dalam hak anak ada harta orang tua, atau di dalam harta anak ada hak orang tua. Jadi kan hukum potong tangan. Kenapa? Karena ada syubhat kepemilikan. Kemudian barang yang dicurinya pun harus bernilai 1 nisab. Ya, masih ingat berapa nisab potong tangan dalam mencuri itu? Berapa? Rubu dinar, 1/4 dinar. 1 dinar berapa duit? 3 gram 1/4, 3 gram 1/4 kurang lebih. 1 gramnya berapa? Siapa yang terakhir kali beli emas? Bukan beli, Ustaz, jual emas. Ya 1 juta lah kurang lebih ya. Kayak kurang lebih 4 juta lah. Tadi kalau 1/4-nya 1 juta. Jadi kalau nilai barang yang dicuri itu 1 juta ya harus potong tangan. Dan itu pun tidak boleh sembarang orang yang melakukannya. Harus siapa? Hakim, pemerintah, gitu. Nah, jadi di dalam masalah mencuri, gosok dan mencopet yang ada hukum potong tangan adalah mencuri saja. Sedangkan gosok dan ikhtilas, mencopet, pala qat'ihima, tidak ada hukum potong tangan. Jadi kalau pakai punya orang nggak izin, jangan takut, nggak ada hukum potong tangan. Tapi tetap dosa, ya, tetap dosa. Hati-hati. Kita lanjut, aqsamul ghasbi, pembagian gosok, min nahiyatil ismi, ditinjau dari sisi dosa, wa dhaman, dan jaminan atau wajib mengganti. Jadi gosok ini terbagi berapa sih? Itu kalau kita melihat atau meninjau dari sisi dosa dan tidaknya, dan meninjau dari sisi wajib ganti rugi atau tidak. Ini terbagi 4. Yang pertama, mafihil ismu wa dhaman, gosok yang di dalamnya itu ada dosa dan wajib ganti rugi, adalah ahdu manil ghair al mutamawwal, mengambil harta orang lain yang bernilai. Seperti apa? Mobil, motor, pakaian, sendal, sepatu, jam tangan, ya, HP. Mengambil harta ya orang lain yang bernilai, dan secara disengaja. Berarti kalau tidak disengaja, ya nanti kita bahas ya. Ini secara disengaja. Artinya udah tahu itu punya orang, tapi kok tetap dipakai. Tidak izin sama yang punya dan tidak mengetahui ridho yang punya. Ini harus paham ya. Jadi mengambil harta orang lain yang bernilai secara sengaja. Apa yang dimaksud bernilai itu? Wa huwallazi yuqabalu bima, yaitu harta yang dapat ditukar dengan harta lagi, dengan uang lagi. Ya misalnya kayak pakaian, jam tangan, ya begitu. Bedanya kalau cuman sebiji nasi, ya sebiji nasi dapat berkat ya. Kemudian sebiji nasi diambil terang-terangan. Gosok bukan itu? Gosok. Kenapa mengambil hak orang lain? Tapi kan bernilai tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa ditukar dengan uang. Berapa harga 1 butir nasi? Enggak ada yang jual. Ya, begitu. Makanya ada istilah makan di warung sebelah sana mah nggak pernah dihitung nasinya. Emang benar apa dihitung? Siapa yang ngitungin nasi? Benar nggak?
bayar tapi nggak dihitung nasi mah, ya. Kebanyakan hitung nasi mah, Pak. Jelas ya. Jadi kalau mengambil hak orang lain, ya, mengambil harta orang lain yang bernilai secara sengaja, ini dosa dan wajib ganti rugi. Kalau misalnya masih ada, kembalikan. Kalau tidak ada, ganti barang. Kemudian yang kedua, mafihil ismu dunadoman. Jadi gosok yang ada dosanya, tapi tidak wajib ganti rugi. Apa itu? Akhdhu ikhtisasil ghair, mengambil hak guna orang lain. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dimiliki tapi hanya bisa digunakan. Seperti apa? Kajil dil maitati, kulit bangkai. Kulit bangkai. Termasuk anjing juga sama. Itu anjing itu nggak bisa dimiliki itu. Itu ikhtisas. Jadi seseorang boleh memanfaatkan seekor anjing dan hak memanfaatannya adalah punya dia. Namun anjingnya bukan milik dia. Kenapa? Karena anjing binatang yang najis, tidak bisa dijual belikan. Begitu. Tapi kan masih bisa dimanfaatkan. Seperti apa? Berburu, menjaga kebun, menjaga toko, ya, menjaga istri biar nggak keluar rumah. Misalnya begitu. Atau menjaga suami biar nggak selingkuh misalnya. Nah, itu ikhtisas. Mengambil ikhtisas. Jadi barang yang memang hak gunanya itu milik orang lain, ya, haknya, hak gunanya, bukan barangnya, begitu. Secara disengaja, ini hukumnya dosa tapi tidak wajib ganti rugi. Seperti misalnya mengambil atau mencuri atau menggosok anjing milik orang lain, itu hukumnya nggak wajib ganti rugi tapi berdosa. Atau bisa ada kulit bangkai, ada seseorang misalnya mengolah kulit biawak, dibikin tas, dibikin apa begitu ya, sabuk, dibikin gantungan kunci misalnya, diambil, digosok, itu dosa tapi tidak wajib mengembalikan atau ganti rugi kalau hilang. Kenapa? Karena itu bukan harta yang bernilai tapi ikhtisas, ya, hak guna. Yang ketiga, mafihi dhaman. Jadi gosok yang wajib ganti rugi, ya, diganti rugi. Dunal ismi, tapi tidak berdosa. Nah ini contohnya apa? Wa huwa ahdu manil ghayr, bukan contohnya ya. Yang ketiga adalah mengambil harta orang lain yazunnuhu malahu, yang ia kira itu adalah milik dia. Pulang dari masjid, ya, pakai sendal yang empuk itu, pose ya. Pose ya, apa sih? Hah? Pose apa sih? Yang empuk itu, yang karet itu. Pose ya. Ya udah itulah pose lah ya. Harganya mahal itu, bisa 300.000 itu. Sendal karet tapi empuk enak gitu. Yang enggak licin lagi. Dia pakai sendal tuh. Dikira punya dia, warna putih. Pas sampai di tengah jalan, kok perasaan kayak enggak nyaman ya. Dilihat mereknya sama, nomornya sama 43, tapi kok kurang nyaman. Kayaknya bukan punya saya ini. Diteliti, betul bukan punya saya. Itu kan gosok namanya tuh, tapi nggak sengaja. Dosa nggak? Nggak dosa, tapi wajib dikembalikan. Jangan, udah tanggung lah. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Balikin lagi ke masjid, balikin lagi ke masjid. Karena ngambilnya di masjid, biasanya kan gitu kan, di masjid, di tempat-tempat ini apa pengajian begitu kan. Biasa itu mah, ya. Nggak dosa nggak. Kenapa? Karena dikira punya dia kan, atau dikira punya temannya, ya, dikira punya teman. Ya nama teman kan lah udah biasa lah, ya, meskipun nggak izin tapi kita tahu teman kita ridho, karena patokannya bukan cuma izin ya, yang penting yang punya barang itu ridho. Nggak apa-apa nggak izin juga. Kita punya teman nggak pernah minta izin tapi memakai milik dia, hak barang punya dia, itu nggak pernah dipermasalahkan. Kenapa? Karena sudah akrab, biasa. Kalau sebatas sendal atau misalnya odol atau misalnya handuk misalnya lah begitu ya, hal yang sepele begitu, kita nggak pernah izin tapi nggak pernah dipermasalahkan. Kenapa? Karena kita tahu orang itu baik, ridho, itu nggak jadi masalah. Ya, jadi ketika misal pakai punya orang, dikira kita punya kita atau punya teman kita, makanya nggak izin lagi dipakai dia. Ternyata bukan punya teman kita, punya orang lain. Ini nggak dosa, tapi wajib dikembalikan.
wajib ganti rugi kalau memang rusak atau hilang. Begitu. Yang keempat, mala isma bihi wala dhaman, tidak berdosa dan tidak wajib ganti rugi. Apa itu? Akhdhu ikhtisasil ghair yadhunnuhu ikhtisasahu, mengambil hak guna orang lain yang ia sangka itu adalah hak guna dia. Seperti apa? Anjing misalnya ya, dia punya anjing dua, punya anjing satu hitam, tetangga punya anjing juga hitam. Kemudian ia menduga atau menyangka anjing tetangga itu punya dia. Dia bawalah ke hutan, ternyata nggak nurut, ya bukan punya dia kan? Itu kan nggak dosa dan tidak wajib doman, ganti rugi atau bertanggung jawab. Termasuk kayak contoh di atas tadi, kulit bangkai. Ya misalnya ada seseorang yang menduga bahwa kulit bangkai biawak ini itu adalah hak dia, karena dia yang membunuh biawaknya dan dia mengolah, tapi ternyata bukan hak dia, salah ngambil. Itu pun tidak dosa dan tidak wajib bertanggung jawab atau ganti rugi kalau kehilangan atau jadi kerusakan. Nah inilah 4 pembagian daripada gosop ya, yang harus kita pahami ya. Jadi yang dosa dan wajib ganti rugi hanya yang pertama itu ya, mengambil harta orang lain yang bernilai secara sengaja. Ini dosa dan wajib tanggung jawab. Dhamanul maksud ya, tanggung jawab atau jaminan barang yang digosok. Yajibu wajib alal ghosibi, kepada orang yang gosok, aradu mengembalikan barang tersebut, alal fauri, seketika itu juga, saat itu juga. Fahuwa mutalabun birodi fi kulli waqtin wahin, orang yang menggosok barang milik orang lain, harta milik orang lain, setiap saat dan waktu diwajibkan mengembalikan barang tersebut. Jadi kalau dia menunda, nanti sajalah, bulan depan lah, minggu depan lah, ini per detiknya dia mendapat dosa. Ya, hati-hati gosok itu ya, hati-hati gosok itu. Kecuali saya bilang tadi, kalau yang punyanya kira-kira ridho, emang nggak apa-apa. Kira-kira ridho ya, mesti hal-hal yang sepele misalnya, itu nggak apa-apa. Nah, wa idza arada ayaruddaha, jika ia ingin mengembalikan barang yang dikosob itu, fala budda min raddiha bi ziyadatiha, maka ia pun harus mengembalikan kelebihan yang terjadi pada barang yang dikosob itu, baik kelebihan yang menempel ataupun yang terpisah. Kelebihan yang menempel seperti gemuk. Ya, seseorang menggosok kambing punya tetangga 5 bulan, dari kecil sampai gemuk, nah, itu kambingnya harus dikembalikan dengan gemuk-gemuknya. Jangan dikepesin dulu. Saya kan gosoknya kan kecil nih kambing, kan gemuk, nah rugi amat saya kepesin dulu. Pulangin dengan kelebihannya. Itu kelebihan yang menempel. Kelebihan yang tidak menempel terpisah, seperti anak menggosok ya kambing orang, dari yang single sampai beranak 5, yang dipulangin jangan indukannya doang, sama anak-anak yang dipulangin. Begitu menggosok gitu. Lama amat sampai beranak ya gosoknya. Dhamanu arsin naqsi ya. Menanggung ongkos ya, menanggung arsin naqsi, ganti rugi ya. Jadi kalau misalnya barang yang digosok itu hilang atau jadi kekurangan ya, apakah orang yang menggosok ini wajib menutup kekurangan yang terjadi pada barang tersebut atau tidak, atau cukup sekedar mengembalikan dan tidak perlu dengan kekurangan yang terjadi? Ini jawabannya. Idza hasala naqsun fil maghsub, apabila barang yang digosok itu mengalami penyusutan atau kekurangan. Misalnya mobil digosok nih ya, nggak bilang lagi sama teman, main pakai aja begitu, ternyata mobil tersebut lecet ya, nyerempet trotoar depan sama belakang, itu harganya berkurang. Yang tadinya 70 juta karena nyerempet lecet jadi 68 juta. Yang 2 juta kan biaya repair, biaya perbaikan cat begitu. Nah, apakah orang yang menggosok ini cukup mengembalikan mobil dalam keadaan begitu saja, atau wajib menutup kekurangan yang terjadi? Fayadmanu arsan naqsi, orang yang gosok itu wajib menanggung ganti rugi kekurangan yang terjadi pada mobil tersebut. Kalau di contohnya
kaan gosoba sayarotan wa kanat qimatuha khamsatu alafi riyalin wa fi yaumi rodi kanat qimatuha khamsumiatin wa arba'atu alafi riyalin bisababi aibin hadasa fiha payat manu khamsamiati riyalin ma'aradi sayarah. Kalau ketika digosok mobil ya, satu mobil digosok. Ketika digosok, harga mobil ini adalah 5.000 real. Di waktu dikembalikan kepada pemilik mobil tersebut, ternyata harga mobilnya menyusut jadi 4.500 real. Kenapa? Karena terjadi kekurangan, kerusakan atau aib cacat pada mobil tersebut. Maka orang yang menggosok itu bukan hanya wajib mengembalikan mobil, tapi wajib menambal dan menutup kekurangan penyusutan yang terjadi pada mobil itu sebanyak 500 real. Kalau tadi contoh saya mah, misal mobil harganya 70 juta digosok sama seseorang, ternyata mobilnya nyerempet ya, yang harga 70 juta nyusut jadi 68 juta, maka yang gosok itu wajib mengembalikan mobil plus duit berapa? 2 juta ya. Kira-kira kayak begitu nggak itu ya? Kayaknya enggak, kayaknya mah boro-boro minta maaf ampurannya cara-cara yang tadi ada. Apalagi yang minjamnya saudara, bukan minjam gosop ya, yang gosopnya saudara, repot banget. Domanu ujrotil misli, wallahu a'lam bishawab. Pelan-pelan aja lah. Kita cukup sampai di sini ya. Silakan ada nanya secara langsung. Silakan. Bismillah. Di zaman sekarang, akhir zaman, kalau ingin masuk kerja di mana-mana harus bayar. Ada uang admin dan nominalnya tidak sedikit, kisaran 10 juta sampai 30 juta. Gedenya di mana ini? Di Konoha kayaknya mah. Bukan di Indonesia bukannya. Apakah itu termasuk suap Pak Ustaz? Sedangkan bila tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mau menyogok atau suap saja, anak-anak baru lulus sekolah susah mendapatkan. Bagaimana menyikapi hal tersebut Pak Ustaz? Terima kasih, sama-sama ya. Jadi begini, pertama usahakan dulu ya. Artinya ikhtiar disertai dengan doa. Tidak sedikit ke orang yang kerja tidak nyogok, meskipun kebanyakannya ada uang adminnya begitu. Tapi ada beberapa orang yang saya tahu itu tidak melalui biaya admin, murni hasil tes. Ada ya. Nah, kenapa kalau memang ada yang bisa begitu kita enggak melakukan hal itu dengan cara apa ya? Ikhtiar dan doa yang kencang, ya, yang kencang. Mungkin Allah siapkan 5 atau 10 orang yang kerja di satu perusahaan tanpa membayar uang begitu, tanpa menyogok atau menyuap. Kita minta, ya Allah, kalau memang kau hanya menyiapkan 10 orang, jadikan aku salah satu dari mereka. Minta sama Allah. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau begini? Ini yang pertama, yang kedua. Misalnya kita sudah ikut tes, interview dan lolos. Ya. Lolos apa lulus nih? Lulus ya. Kalau lolos kan berarti dilolosin begitu. Ini lulus. Cuma kamu tetap nggak bisa kerja kalau belum membayar. Nah, ini namanya apakah menyogok atau bukan? Bukan. Ini namanya membeli hak kita yang dizalimi oleh seseorang. Kan kita sudah ikut prosedur, sudah mengajukan ramalan, persyaratan, sudah interview dan dinyatakan lulus. Cuma satu lagi yang belum terpenuhi apa? Membayar itu. Itu kan tidak ada dalam perusahaannya. Itu hanya permainan beberapa orang saja misalnya. Bukan beberapa sih, banyak ya. Ya intinya begitulah. Bapak maaf ya, tinggal satu lagi nih langkah kalau ingin kerja. Ini harus bayar. Ini yang dari perusahaan bukan. Ini ya, udahlah nggak usah nanya-nanya lah, udah paham sendiri kan. Ini satu langkah lagi nih. Nah, kita tetap bayar boleh. Itu bukan menyogok. Itu namanya membeli hak kita yang terzolimi. Itu disebut dengan fida, menebus hak kita yang terzolimi. Yang dosanya dia, kita mah tidak dosa. Kenapa? Karena hak kita memang harus kerja di situ. Sebab apa? Sudah lulus tes segala macam. Begitu. Lain hanya kalau begini, udah pokoknya kamu kalau pengen kerja bayar sekian.
Urusan interview mah itu mah hanya formalitas. Formalitas, tinggi badan kamu nggak mencukupi syarat, berat badan kamu tidak, itu nggak ada apa-apa, itu formalitas saja itu mah. Pokoknya kalau pengen kerja bayar sekian, nanti saya atur. Itu baru nyogok namanya. Ya, jadi bedakan dulu ya, bedakan dulu. Kalau memang ya kita memang mencukupi persyaratan ya, sudah memenuhi persyaratan semuanya, tapi tetap nggak kerja, kita bayar, itu bukan nyogok ya, itu namanya apa? Membeli hak kita, menebus hak kita yang didolimi oleh orang, itu boleh ya. Tapi kalau misalnya ya kayak tadi, memang nggak layak, nggak pantas, nggak cukup persyaratan, nggak kerja di situ, kalau tidak bayar maka hukumnya menyogok. Gitu. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok sama yang disogok dua-duanya di neraka. Nah terus bagaimana kalau memang kejadian begitu? Apakah setiap bulan gaji yang dimakan itu haram? Ya tidak. Ya. Saran saya kalau memang sudah terlanjur begitu, jangan ditinggalkan pekerjaan saya. Ada anak istri menunggu di rumah. Ya, cari pekerjaan baru lagi susah kan begitu. Yang mending dikifaratin aja. Berapa dulu nominal yang dikeluarkan? Misalnya 10 juta. Sisihkan 10 juta, sedekahkan. Niat mengkifaroti dulu sogokan yang pernah dilakukan. Ya, jadi bertobat, minta ampun kepada Allah, karena memang saya dulu tidak tahu ya Allah, tapi ini saya ada uang 10 juta yang dulu saya gunakan untuk menyogok seseorang, ya untuk menyogok ya biar saya kerja di situ, ini saya kifarati buat melebur dan menghapus dosa saya sedekahkan. Kemana? Terserah. Mau ke janda tua boleh, yang muda mah jangan, yang muda mah ya. Tapi kalau miskin nggak apa-apa, ke masjid kifarat. Ya, begitu. Ya. Karena kalau kita bilang, kalau menyogok uang tiap bulan itu haram, itu kan repot kalau begitu kan kasihan. Ya, kasihan. Sedangkan ya hampir 90% sebenarnya kan begitu. Maka saran dari saya ya menyesal, tobat kalau sudah kejadian, dan tolong dikifarati dengan sedekah dengan nominal yang sama. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sholat maghrib terlewat karena dalam perjalanan di dalam hutan, keluar hutan, sudah masuk waktu isya. Apakah sholat maghribnya qadha atau jama'? Ya statusnya di hutan, berarti kan musafir kan? Nah, apakah qadha atau jamak? Tergantung. Kalau di waktu maghrib niat jamak takhir, di waktu maghrib niat jamak takhir, berarti nanti sholat maghribnya di waktu isya jamak, berarti nggak berdosa. Kalau di waktu maghrib tidak niat jamak takhir, berarti maghribnya qadha di waktu isya dan dia berdosa. Kenapa dosa? Karena tidak niat jamak takhir dan tidak melaksanakan maghrib ketika di dalam hutan itu. Ya, begitu. Ustaz, bagaimana mau sholatnya nih? Ya, ini kan susah, keluar masuk hutan perjalanan ini. Ya kan niat jamak takhir bisa. Ya, dalam hati saya niat sholat maghrib jamak takhir, sudah selesai. Dalam hati aja. Kapan? Di waktu maghrib itu. Berarti ketika masuk waktu isya, ketemu musola atau masjid, sholat di situ jamak takhir, ya sholat maghrib kemudian isya, atau boleh isya dulu kemudian maghrib. Jamak takhir mah bebas, nggak apa-apa ya, mau yang isya dulu boleh, maghrib dulu boleh, atau maghrib dulu atau isya dulu boleh ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allah yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis maqbul wa yasiru bihadza ta'lim qalban nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dabil huquqi wa wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.